Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Asy-Syuhada, alhamdulillah pada malam yang barokah ini, malam Jumat Sayyidul Ayyam, ya, kita dikumpulkan dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, sebagaimana saya sampaikan ya ke beberapa pengurus bahwa karena kajian kita pada kitab sebelumnya, Matnul Ghaya wat Taqrib, sudah selesai, sudah lulus alhamdulillah, walau tanpa ujian ya. Maka kita akan mulai lagi mengawali kajian kita dengan kitab yang baru ya, tapi dengan spesifikasi yang sama, yaitu kitab fikih juga. Bahkan kitab ini dikatakan sebagai penjelas atau syarah dari kitab sebelumnya ya, kitab sebelumnya adalah Matnul Ghaya wat Taqrib yang disusun oleh Abu Syuja ya, Ahmad bin Al-Husain ya, dan sudah kita baca kemarin bab demi bab. Maka kita akan bahas kitab yang setingkat lebih di atas ya, namanya kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Mungkin kalau di dunia pesantren kitab ini cukup familiar, atau juga di dunia kajian-kajian fikih Islam, dan dia dianggap sebagai salah satu dari kitab syarah penjelas dari kitab Matan Takrib, begitu ya. Jadi kalau di metode ya atau model pendidikan tradisional itu dulu nggak kenal kelas 1, kelas 2, SD, SMP. Itu kajiannya itu untuk menentukan tingkatnya itu dari kitab yang dia bahas. Jadi kalau kitab tertentu berarti tingkatnya sudah tinggi. Ya, anggaplah Matan Takrib kemarin itu untuk tingkat ibtidai. Ibtidai itu SD lah, dasar. Nah, untuk tingkat SMP-nya, nah kitab ini ya, namanya Fathul Qorib gitu ya. Itu nanti di atas ini ada lagi, kalau kita fikihnya ya, ada lagi namanya Fathul Mu'in. Ada lagi nanti I'anatul Talibin. Jadi semakin tinggi kitabnya juga semakin luas cakupannya, semakin luas pembahasannya. Meskipun sama-sama kitab fikih ya, pembahasannya pun juga secara garis besar sama, dari mulai thaharah, salat, puasa, zakat, puasa, haji, terus bab jual beli, bab nikah, bab jinayat, bab qada, begitu ya, sama. Begitu ya. Cuma dia akan memperluas pembahasan. Ya, jadi memang mestinya kajian Islam itu memang begitu, tahap demi tahap ya, memenuhi tertib ya. Kadang-kadang orang baru belajar udah langsung membahas yang jauh-jauh, akhirnya tidak memiliki landasan yang kokoh, begitu ya. Jadi insya Allah mulai malam ini kita akan membahas kitab ini, Fathul Qorib ya. Jadi kemarin kitab Matan Takrib kita hatamin setelah berapa tahun, Pak? Ada 5 tahun ya, lebih ya, 5 tahun lebih. Fathul Qorib lebih tebal sedikit, berarti kira-kira 7 tahun lah. Mudah-mudahan pada sabar, pada kuat, panjang umur.
Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, kita tekuni saja, kita jalani saja, sebab salah satu fadilah dan keutamaan amal adalah apabila kita jalani secara terus-menerus. Baik para hadirin sekalian, sedikit mengenalkan kitab ini dan pengarangnya. Ya, jadi sekali lagi sudah kita katakan, kitab ini ya dinamakan sebagai kitab Fathul Qarib Al-Mujib, dan dia penjelas dari kitab Matan Takrib. Pengarangnya siapa? Ya, julukannya Syamsuddin. Namanya Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Ya, Abu Abdullah Al-Ma'ruf, dikenal juga dengan Ibnul Gharabili. Ya, Ibnul Gharabili. Dia dilahirkan di Gaza. Jadi memang kota Gaza ini yang sekarang habis dibombardir oleh Zionis. Ya, namun mereka alhamdulillah sampai sekarang terus berjihad, ya, tidak mundur, ya, dan masih memberikan perlawanan. Itu juga negeri yang banyak melahirkan para ulama. Termasuk Imam Syafi'i juga lahir di Gaza. Nah, beliau ini pengarang penyusun kitab Fathul Qarib juga lahir di Gaza di bulan Rajab pada tahun 859 Hijriah. Jadi abad ke-9 Hijriah. Beliau lahirnya di abad ke-9 Hijriah, yaitu 859 tahun 859 Hijriah. Dan dia tumbuh di Gaza, kemudian belajar, hafal Quran, hafal beberapa kitab, ya, dan kemudian pindah ke Mesir. Ya, makanya selain Al-Ghazi juga disebut Al-Qahiri. Beliau pindah ke Mesir, tinggal di sana, mengajar, memberikan fatwa, dan ya tentu beliau menjadi ulama yang disegani, ulama yang diakui ya keilmuannya, ya, diakui keilmuannya. Ya, kemudian tinggal di sana, ya, dan juga memberikan pelajaran, ya, memberikan khutbah di Al-Azhar Asy-Syarif. Ya, jadi perguruan Al-Azhar itu perguruan yang sudah sangat kuno, ya, sudah sejak zaman dulu sudah ada, ribuan tahun sampai sekarang. Beliau juga sempat mengajar di perguruan Al-Azhar, ya, dan kemudian wafat pada tahun 918 Hijriah. Ya, wafatnya 918 Hijriah. Salah satu kitab yang beliau karang dan beliau susun, dan kini ya hingga sekarang masih dikaji di berbagai tempat, di berbagai lembaga-lembaga Islam, di berbagai masjid, di berbagai belahan dunia, adalah kitab yang sedang kita bahas sekarang. Ya, maka pada hakikatnya ketika kita membaca kitab dan kita merujuk kepada kitab tertentu, itu juga sebagaimana pernah saya katakan, upaya kita untuk menyambungkan kita dengan para ulama, ya, yang insya Allah mereka pun memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga insya Allah pemahaman-pemahaman yang kita ambil dari kitab ini adalah pemahaman yang sudah teruji, yang benar, yang memiliki landasan dan pedoman yang kuat sebagai pegangan kita dalam beragama. Baik, tentu kitab ini adalah kitab fikih, dan landasan utamanya adalah sebagaimana kitab Matan Takrib. Kitab ini juga landasan utamanya adalah dalam mazhab Syafi'i, ya, sehingga kesimpulan-kesimpulannya secara garis besar mengikuti pedoman dan panduan dalam mazhab Syafi'i. Baik para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan bahas ya kitab ini dari awal, dan sebagaimana kajian-kajian fikih kita mulai lagi dari awal lagi, dari bab toharo lagi. Ya, begitulah ilmu. Ya, ilmu itu kalau kita bahas ya berulang-ulang memang. Ya, jangan merasa kita mengatakan saya udah pernah ngaji kalau bab toharo. Ya, mungkin semua bab sudah pernah kita bahas. Tapi kenapa kita ulang lagi? Bisa jadi untuk menguatkan pemahaman yang sudah ada. Bisa juga kita mungkin ada pemahaman yang perlu diperbaiki, yang perlu diluruskan. Bisa jadi.
ya, atau juga terkait dengan permasalahan-permasalahan baru yang berkembang yang mungkin juga dapat kita ambil faedahnya. Baik, para hadirin sekalian, ya, kita awali pembahasan kita dari bab pertama, ya, yaitu Kitabut Thaharah, ya, bab tentang thaharah. Dan karena ini kitab syarah, maka biasanya dibaca dulu matannya. Matan itu adalah kitab dari matan Ghaya wa Takrib yang kemarin kita baca. Nanti akan dijelaskan oleh al-muallif satu demi satu, kalimat demi kalimat dari segi makna dan maksud tujuannya. Ya, jadi memang ini lebih teliti lagi. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Kitabut Thaharah anwa'ul miyah, ya, macam-macam air, ya. Ya, macam-macam air. Al-miyahul lati yajuzut tathiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh, ya, yang boleh digunakan. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau, boleh itu maknanya apa? Yasihhu, ya, sah. Air yang sah kita gunakan untuk bersuci, ya. Itu ada 7 macam air. Ya, itu dalam kitab Matan Takrib, ya. Kemudian disebutkan pertama apa? Ma'us sama, air langit. Apa maknanya air langit? Dijelaskan oleh beliau, an-nazilu minha, yang turun darinya, wa huwal matar. Maksudnya air langit adalah air hujan. Wa ma'ul bahri, ay al-milhu, air laut yang asin. Wa ma'un nahri, ya, yaitu air sungai, al-hulwu. Ya, ini mungkin kalau kita artikan secara letterlek agak aneh. Ya, kalau hulwu itu dari segi bahasa artinya manis. Ya. Tentu saja maknanya bukan manis di sini, yang tawar. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air. Wa ma'us salji. Ya, ma'us salji ini yang mungkin kita kadang suka salah. Saya juga sempat dulu salah. Maaf, bukan ma'us salji, enggak masalah. Ma'us salji itu air es, air salju. Wa ma'ul barodi. Nah, ma'ul barodi ini yang ada pemahaman yang sudah kadung umum diartikan. Apa biasa diartikan ma'ul barod? Siapa yang tahu? Kalau dalam kajian fikih biasanya apa diartikan ma'ul barod? Dibilangnya air embun. Tapi kalau dilihat beberapa literatur, dicek yang disebut ma'ul barod itu bukan air embun, air es. Ya, jadi kalau yang turun kan macam-macam tuh air dari hujan, air yang netes. Ada lagi salju. Ada lagi air yang sudah keras, jadi kayak es. Ada nggak? Ya, kalau di sini mungkin agak jarang ya. Kalau di negeri Arab itu sering hujan, tapi udah beku itu air. Jadi kayak es, kayak batu-batu kerikil kecil. Ya, itu sebenarnya makna dari ma'ul barod. Ya, jadi miriplah air hujan atau air salju. Jadi ini yang dikenal dengan 7 macam air, ya, yang sah digunakan untuk bersuci, ya, karena ini memang bab bersuci. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yajma'u hadhi sab'atu qauluka. Jadi 7 macam, ya, 7 macam air ini itu dapat disimpulkan dengan ungkapan Anda, ma nazala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Jadi 7 macam air tadi itu, ya. Air laut, air sungai, air hujan, ya. Air apa lagi? Air es, air mata air, ya. Air salju. Itu kalau disimpulkan cukup dengan ungkapan apa? Ma nazala minas sama. Apa yang turun dari langit? Au naba'a minal ard, atau yang keluar dari bumi. Ala
ayyi sifatin, dengan sifat apa saja, kana min aslil khilqah, apabila dia masih asli, penciptaannya masih asli, masih murni, masih natural, maka itu semua air itu dapat digunakan atau sah digunakan untuk bersuci. Gitu ya. Ini jenis-jenis air yang dapat dan sah digunakan untuk bersuci. Baik, tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian setelah mu'allif menjelaskan 7 jenis air, kemudian air dibagi lagi menjadi 4 kategori, 4 macam. Ahaduha, yang pertama apa? Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Ini yang pertama, kategori pertama. Apa? Air yang suci pada dirinya, dia air itu suci. Bukan hanya air itu suci, mutahhirun li ghairihi, tapi dapat juga mensucikan yang lain. Ghairu makruhin, dan tidak makruh isti'maluhu, penggunaannya. Suci, mensucikan, tidak makruh. Ya, 3 itu kategori, ya, 3 pensifatan pada kategori yang pertama. Suci, mensucikan, dan tidak makruh. Begitu ya. Apa air seperti ini? Wahwal ma'ul mutlak. Dia adalah air mutlak. An qaidin lazimin. Apa yang dimaksud air mutlak? Air mutlak adalah air yang lepas dari ikatan yang mengikat. Maksudnya air itu masih disebut air gitu saja, tidak berubah lagi dengan nama yang lain. Kalau udah disandingkan dengan nama yang lain, bukan air mutlak. Misalnya apa? Air teh, nah itu udah tidak mutlak, karena ada qaidin lazimnya. Air sabun, oh berarti bukan air mutlak, sudah terikat dengan nama lain. Ya, jadi yang 7 tadi, atau yang 2 disimpulkan dalam 2 hal, yang turun dari langit, keluar dari bumi, kalau masih asli, masih belum disematkan istilah nama lain, nah itu namanya air mutlak. Nah itu berarti kategori pertama, suci, mensucikan, dan tidak makruh. Fala yadurrul qaidu al munfak. Ya. Tidak mengapa kalau penyematannya itu dapat dilepas. Ya. Kalau tadi kita contohkan air teh, ini namanya lazim. Lazim ini namanya artinya apa? Sudah berubah ya. Sudah berubah. Tapi kalau dibilang air sumur, ya, maka nama sumur itu bukan lazim. Ya, itu cuma istilah saja karena tempatnya di sumur, airnya sih masih Tapi kalau air teh, karena dia sudah berubah, tidak bisa dipisah lagi. Fi kaunihi mutlaqan, sehingga tidak bisa lagi tidak mengapa kalau istilah yang disandingkannya itu bisa dilepas, ya, seperti air sumur. Ya, fi kaunihi mutlaqan, ya, bahwa air itu tetap air mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertama apa tadi? Suci, mensucikan, tidak makruh. Yang kedua, jenis airnya apa lagi kategorinya? Tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, makruhun isti'maluhu fil badani la fis thawbi. Ya. Suci pada dirinya, pada zatnya. Air itu zatnya suci. Mutahhirun li ghairihi, dapat mensucikan yang lain. Kalau dipakai untuk menghilangkan najis, kalau dipakai untuk berwudu, mandi janabat, sah enggak? Sah. Tapi makruh. Makruh itu artinya apa? Lebih baik ditinggalkan. Kalau dilakukan sah enggak? Sah. Itu makruh. Tapi makruhnya digunakan di badan untuk keperluan badan kita. La fis saubi, bukan di baju.
yang makruh digunakan tapi dia sah. Ya. Di sini disebutkan apa? Wawal ma'ul musyammas. Air musyammas. Nah, kalau dalam Fathul Qorib dijelaskan tuh air musyammas. Kalau sebelumnya dalam kitab Matan Takrib tidak dijelaskan, disebut air musyammas saja. Maka kalau kita bahas kitab ini dia lebih detail. Apa air musyammas? Ai al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Yaitu air yang kena panas karena pengaruh matahari. Jadi panasnya karena pengaruh matahari. Ya, pengaruh matahari. Ya, jadi air musyammas adalah air yang panas karena pengaruh mata. Nah, air seperti ini, air ini panas. Apalagi sekarang nih ya. Sekarang nih musim panas, kerasa juga tuh. Apalagi kalau di Arab itu kerasa banget tuh. Air panas, kalau langsung dipakai panas bener. Ya. Baik. Itu yang disebut dengan air musyammas. Nah, air ini kalau kita pakai bersuci, sah nggak suci kita? Sah. Wudhu kita sah. Kita pakai buat mandi, sah. Cuma makruh. Makruhnya pun kalau kena badan. Kalau dipakai misalnya untuk menghilangkan najis di baju kita, itu nggak makruh. Kenapa dikatakan makruh? Di sini jelaskan. Wa innama yukrahu syar'an. Dimakruhkan berdasarkan syariat. Bikutrin harin fi ina'in muntabi'in. Ya. Karena tetesan air panas di wadah yang bereaksi. Illa ina'an naqdaini li sofa'i jauharihima. Nah, ini menarik nih. Karena banyak orang yang memahami air musyammas itu berarti nggak boleh dong pakai air yang dihangatkan. Berarti sekarang yang di fiberglass nggak boleh dong atau makruh. Ternyata di sini dikaitkan. Kenapa dimakruhkan? Karena ada tetesan-tetesan air atau ada air yang berada di wadah yang bereaksi kalau kena panas. Jadi zaman dulu orang mungkin nyimpen air ada yang di wadah kaleng besi. Sementara kaleng besi itu mungkin karatan kena panas. Ya, jadi dia akan bereaksi, air itu bisa jadi akan ya berpengaruh. Dan kalau berpengaruh itu sifatnya apa? Dapat mengganggu kulit. Dapat merusak kulit. Karena itu oleh mu'alif dikatakan, makanya kalau tidak mengganggu tetap boleh secara mutlak. Makanya dikatakan illa ina'an naqdain. Kecuali kalau wadahnya terbuat dari apa? Dari naqdain. Apa naqdain itu? Emas dan perak. Taruh air di wadah emas, kena matahari. Emas itu enggak rusak. Tidak karatan emas itu. Ya, cuma masalahnya ada nggak orang nyimpen air di wadah emas? Ya, olok kata orang sekarang. Ya. Olok, gentongnya dari emas, bangetan itu namanya. Ya. Nah, sekarang mungkin yang dekat fiberglass. Fiberglass itu kalau kena matahari panas, itu bahaya nggak kira-kira? Pengaruh nggak? Hah? Kalau misalnya berdasarkan penelitian ada pengaruhnya dan berbahaya bagi kulit kalau kita pakai karena panas matahari, ya makruh berarti. Berarti kalau mau pakai diademin dulu kalau biar nggak makruh, begitu ya. Biasa kalau udah sampai bawah sih adem ya, ya adem, begitu ya. Maka pemahamannya wa idza barada zalatil karoah, karena itu air yang kena panas matahari tadi kalau dingin nggak makruh lagi. Bahkan Wakhtaron Nawawi. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib ini kita udah mulai dikenalkan pandangan-pandangan ulama yang kadang-kadang berbeda, bahkan di antara mazhab Syafi'i sendiri. Ya, jadi memang kalau belajar fikih Bapak sekalian, kita harus sudah mulai belajar sedikit demi sedikit, mungkin ada pandangan berbeda.
Jangankan dengan mazhab yang lain. Di dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang antara satu ulama dalam mazhab Syafi'i dengan ulama yang lain bisa jadi berbeda. Ya, jadi memang soal perbedaan ini dalam bab fikih itu sesuatu yang lumrah. Ya, jangan dikesankan apa begitu seakan-akan beda segalanya, tidak. Ya, cuma memang yang patut kita pahami, ya, perbedaan itu ada dua hal, ya, yang dapat kita tolerir. Pertama apa? Perbedaan itu bukan pada perkara yang sudah pasti dalam syariat atau dalam Islam. Ya, misalnya nggak ada perbedaan wajib tidaknya sholat 5 waktu, itu mah nggak ada perbedaan. Kalau ada yang coba-coba mengangkat itu, oh, kami boleh dong berbeda bahwa sholat 5 waktu tidak wajib. Anda ke laut aja sana. Ya, nggak ada ulama yang tidak mewajibkan sholat 5 waktu. Itu sudah jadi ijma. Kalau soal itu jangan ngomong-ngomong perbedaan. Ya, perbedaan itu pada masalah-masalah yang memang belum ada kesepakatan para ulama, dalilnya pun mungkin belum jelas. Iya, itu pun yang berbeda para ulama. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita babnya apa? Ngikut para ulama. Ya, kita ngikut para ulama. Jadi kalau ada orang yang berbeda dan dia tidak punya ilmu yang cukup, ya itu bukan kapasitas dia, bukan kapasitas kita untuk menyatakan saya berbeda, tidak. Kita kapasitasnya ikut para ulama. Baik, waqtaron Nawawi adamul karahati mutlaqan. Ya. Al-Imam An-Nawawi memiliki pendapat bahwa air musyammas itu tidak makruh sama sekali, apapun. Mau dari wadah emas, perak, besi, tembaga, kena panas, tidak kena panas, bagi Imam Nawawi tidak makruh. Berarti dia beda nih dengan pendapat mu'allif sendiri. Ya, kalau al-mu'allif atau matan takrib itu mengatakan kalau wadahnya dari besi dari yang lain kena panas mata itu makruh. Tapi kalau Imam Nawawi tidak. Baik, kemudian wa yukrahu aidan syadidas sukhunati wal burudah. Nah, karena konteksnya ini adalah bab yang dapat merusak kulit, ya, maka dikiaskan juga makruhnya karena sangat panas juga apabila sangat dingin. Jadi kalau pakai berwudu pakai air sangat dingin di musim dingin, itu bisa makruh juga. Kalau kita mungkin belum tergambar ya. Kalau di negeri-negeri yang memang ada musim dingin, kadang 0 derajat, itu memang kerasa benar. Kalau berwudu atau kena air dingin, maka di sana yang namanya air hangat itu sangat dibutuhkan. Jadi kesimpulannya, bagian kedua yang disebut air makruh ini kalau dalam konteks sekarang mungkin agak jarang didapatkan. Itu pun kalaupun ada tidak mengapa. Dari segi sah atau tidaknya artinya tetap sah. Jadi kesimpulannya adalah dia lebih kepada faktor kesehatan, ya, karena untuk menjaga agar kulit kita tidak rusak. Tapi kalau dipastikan menggunakan air yang hangat, apakah karena sinar matahari atau karena wadahnya sudah terjaga seperti sekarang, atau makanya ada alat penghangat, itu nggak apa-apa. Itu tidak masuk kategori makruh. Baik, itu kategori yang kedua. Wal qismus tsalis, kategori yang ketiga apa? Tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Ya. Tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin, ya. Li ghairihi. Suci zatnya, airnya suci, bukan air najis. Tapi dia tidak dapat mensucikan yang lainnya. Ya. Jadi nggak bisa buat berwudu, nggak bisa buat mandi janabah, karena tidak bisa mensucikan yang lainnya. Begitu ya. Apa air ini? Wahwal musta'malu fi raf'i hadatsin au izalati najasin illam yataghayyar walam yazid waznuhu
ba'dan fisalihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhul maghsulu minal ma. Ya. Pertama adalah yang disebut air yang suci tapi tidak mensucikan adalah apa? Air musta'mal. Air ini jenis pertama dari kategori yang ketiga, yaitu musta'mal. Apa air musta'mal? Air yang bekas dipakai untuk bersuci. Bekas dipakai untuk bersuci. Habis wudu, airnya ditampung lagi. Itu nggak boleh buat berwudu lagi. Disebut air musta'mal. Adapun kalau sekedar kecipratan saja kita berwudu, mungkin ada sedikit setetes dua tetes masuk ke dalam kolam, ke dalam ember tempat kita berwudu, insya Allah nggak masalah kalau kayak gitu. Tidak masalah. Begitu ya. Yang masalah kalau dia ditampung. Dan ini dalam kondisi sekarang juga konteks dan kasusnya agak jarang orang nyimpen atau nampung air wudu. Ini bisa jadi pada masa lalu air sangat sedikit, khususnya di negeri Arab air sangat sedikit. Boleh jadi ada orang menampung air untuk keperluan lain, untuk nyiram, untuk masak, nggak apa-apa. Ya, kalau untuk berwudu bersuci tidak boleh. Fi raf'i hadatsin, untuk mengangkat hadas, au izalati najasin, ya, atau menghilangkan najis, ya. Baik illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'dan fisalihi amma kana ba'da ya'tibari ma yatasharrabuhul maghsulu minal ma. Ya, dengan catatan kalau airnya tidak berubah dan tidak bertambah beratnya setelah terpisah dari air tersebut, dari badan tersebut, amma kana dari sebelumnya, ba'da tibari ma yatasharrabul maghsulu minal ma, ya, setelah mengakui apa yang terserap anggota yang dibasuh dari air. Maksudnya adalah sepanjang air tersebut tidak berubah. Ya, tidak berubah, ya, dari bentuk wazan dasarnya setelah dia terlepas dari tubuh yang dibasuh. Kemudian wal mutaghayyir. Nah, jenis yang kedua dari kategori yang ketiga tadi apa? Airnya suci tapi tidak mensucikan. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama jenisnya air musta'mal. Yang kedua jenis air yang suci tidak mensucikan apa? Wal mutaghayyir. Air yang berubah. Ai wa min hadzal qism al ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi. Maksudnya adalah air yang berubah salah satu sifatnya. Bisyai'in, dengan sesuatu, khalatahu minat tahirat, yang bercampur dari sesuatu yang suci. Taghayyuran yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi, di mana perubahannya merubah air mutlak tersebut, ya. Jadi yang tadinya air mutlak, air saja, udah ganti nama. Yang tadi kita katakan air teh, air sabun, air cat, itu udah ganti nama, udah bukan air mutlak. Ya. Kalau sudah sampai begitu, maka dia kategori ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Suci, bukan air najis. Bisa dipakai untuk yang lain, tapi untuk bersuci tidak bisa. Jadi dua jenis air yang kategori ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Apa dua jenis tadi? Musta'mal dan air yang berubah salah satu sifatnya, warnanya, rasanya, dan baunya. Maka dikatakan fa'innahu tahirun, air itu suci, ghairu tahurin hissiyan, ya, tapi tidak dapat mensucikan, ya, hissiyan kana taghayyur au takdiriyan.
Apakah perubahannya itu tampak jelas atau perkiraan? Sebab kadang-kadang ada air sepintas tidak berubah, tapi kalau dilihat-lihat masuk barang tertentu mungkin rasanya udah berubah. Ya. Maka tetap dia dikatakan air yang berubah. Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiqu fi sifatihi kama il wardil munqati ar-raiha ya wal ma'il musta'mal. Fa illam yamna itlaqas mil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'u fi sifatihi wa qaddara mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yuslab tuhuriyatuhu fa huwa mutahhirun li ghairi. Kesimpulannya adalah ya, kalau bercampurnya itu betul-betul merubah, maka air tersebut tidak dapat untuk bersuci meskipun dia suci. Tapi kalau merubahnya sedikit saja atau bercampurnya sedikit saja kena teh tapi dikit, ya, tidak merubah keseluruhan air. Ya, setetes mungkin kena tinta, airnya sekolam, tidak berubah, maka itu tidak mengapa kalau kecampurannya sedikit, ya. Kalau kecampurannya sedikit, ya, fala yuslab tuhuriyatuhu, maka tidak tercabut kesuciannya. Fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka dia ya tetap dapat mensucikan yang lain. Artinya dapat digunakan untuk bersuci. Wahtaraza biqaulihi khalatahu, dikecualikan dengan ucapan muallif atau penyusun kitab yang bercampur dengan benda yang suci tadi, anit tahiril mujawirilahu, sesuatu yang suci yang bersandingan, ya. Fa innahu baqin ala tuhuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran, maka air seperti itu tetap suci walau berubah. Ini maksudnya apa? Bukan bercampur dengan air tersebut, cuma air itu berada di tempat atau berdampingan dengan sesuatu yang dapat merubah. Misalnya apa? Lumut, kemudian airnya jadi hijau, kena lumpur, akhirnya airnya jadi keruh. Ya, itu tidak menghilangkan kesucian. Biasanya dia terjadi kalau karena proses alami. Proses alami. Jadi airnya tadinya jernih lalu butek. Karena banyak lumpur, karena hujan, karena apa? Itu kayak Ciliwung gitu. Kalau lagi musim hujan butek di airnya. Kalau nggak hujan dia jernih. Walau butek keruh tadi tidak masalah. Ya, tidak masalah. Di sini sebenarnya katinin wa tuhlub, kayak kena lumpur, wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, atau dia berada di tempat dan tempat lewat yang berwarna, dia jadi berwarna. Wal mutaghayyir bitulil mukfi, dan juga air yang berubah warna karena lama tergenang. Fa innahu tahurun, maka air tersebut tahur, suci. Ya, air tersebut suci. Dan yang terakhir, wal qismur rabi ma'un najisun, air najis. Air najis ini nggak bisa untuk bersuci. Airnya udah najis, buat bersuci nggak bisa. Kalau tadi nggak bisa bersuci, tapi airnya suci. Nah, yang keempat airnya najis. Air mutanajis maksudnya air yang terkena najis. Ya, kalau air kencing itu kan air najis. Kalau ini mutanajis, airnya asalnya suci tapi berubah jadi najis. Wa huwa qismani. Ya. Air najis seperti ini ada dua macam. Pertama apa? Ahaduhuma qalilun, salah satunya adalah air yang sedikit. Wa huwa alladhi halat fi najasah taghayyara amla. Air sedikit kena najis. Baik berubah tidak berubah, dia dikatakan najis. Itu kalau air sedikit. Nah, sekarang batasan air sedikit berapa? Wal halu annahu ma'un duna kullatain. Batasan air sedikit itu kalau kurang dari dua kula. Jadi ada air kurang dari 2 kula.
2 kula berapa Pak? Dulu batasannya berapa 2 kula? Berapa liter kira-kira sekarang? Sekitar 200 liter. Jadi kalau 1 toron itu ada dengan 2 kula. Toron lebih ya, 500. Kalau misal kurang dari 200, kurang dari 2 kula. Kena najis, walau sedikit, walau tidak berubah, dia jadi najis. Air seember, kena najis, kecipratan kencing, najis. Walau kecipratan. Nah, karena airnya sedikit. Ya, karena airnya sedikit. Berarti, kalau airnya banyak, gimana? Ya. Kalau airnya banyak, wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi biqauli au kana katsiran. Airnya banyak, kullataini fa aktsar, 2 kula atau lebih. Fataghayyara yasiran au katsiran. Apabila kena najis dan merubah. Ada 2 patokannya, kena najis dan merubah air tersebut sedikit atau banyak. Jadi kalau airnya lebih dari 2 kula, kena najis, lihat dulu, berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, dia tetap suci. Airnya sekolam besar, kena kecipratan kencing, najis gak? Kalau diperkirakan tidak berubah, tidak najis. Kalau berubah, maka dia najis. Itu kalau airnya banyak. Berapa patokan air banyak? Kalau lebih dari 2 kula, lebih dari 200 liter. Kalau kurang dari 2 kula, kena najis, berubah, tidak berubah, najis. Jadi najis. Kalau lebih dari 2 kula, kena najis, apa patokannya? Tidak berubah. Kalau tidak berubah, tidak najis. Kalau berubah, baru dikatakan najis. Ya, baru dikatakan najis. Sebenarnya ada lagi, disebut lagi. Nah, ini kadang-kadang juga pentingnya syarah. Biasanya mensyarah itu kadang-kadang suka nambah. Kalau kita matan takrib kan cuma 4 tadi. Apa saja? Masih kan 4 jenis itu. Pertama apa? Suci mensucikan tidak makruh. Air mutlak. Kedua, suci mensucikan makruh. Air apa? Air musyammas. Yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Air apa? Mustakmal dan air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Yang ketiga, keempat, air najis. Air yang terkena najis kalau merubah jika airnya banyak, atau kalau terkena najis jika airnya sedikit, baik berubah atau tidak berubah. Nah, pengarang kitab Fathul Qarib menambah, ya, dikatakan oleh beliau, wa tarakal musannifu qisman khamisan. Nah, pengarang kitab Matan Takrib itu meninggalkan kategori yang kelima. Ada kategori yang kelima tapi belum dia sebut apa? Wa huwal ma'ul mutahhirul haram. Nah, ini penting juga. Apa? Air yang asalnya air suci, dia mensucikan, tapi dia haram. Ya, apa misalnya? Kal wudu bima'in maghsubin au musabbalin lisyurbi. Oh, ini hati-hati juga nih. Wudu dengan air maghsub. Air maghsub apa? Air boleh ngerampas, punya orang dia ambil. Ya, ada orang nongkrong, pegang botol mineral, diam-diam dia ambil, dia pakai buat berwudu. Ya, bangetan itu orang. Haram. Ya, wudunya sah apa enggak? Sah wudunya, tapi dia haram. Dia, ya bisa aja zaman sekarang ada kan orang ngambil tanah orang buat berwudu tiap hari, haram dia tiap hari. Ya, bukan cuma buat berwudu doang, yang lain dia haram. Au musabbalin lisyurbi. Nah, ini juga nih ada. Atau air yang sebenarnya dia buat sedekah untuk diminum. Ya. Tapi dia pakai untuk berwudu. Ya. Ya, ini agak riskan juga ya. Ini sebenarnya kalau airnya banyak mungkin nggak masalah kali ya. Kalau airnya sedikit, orang butuh buat minum, dia pakai buat berwudu. Ya. Itu haram. Sebab kalau kita ada air, ya, sekedar cukup untuk minum atau kebutuhan makan sehari-hari, selebihnya nggak ada lagi air lagi, itu boleh nggak kita tayamum? Boleh ya. Kalau air yang ada
hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, para sekalian, sampai di sini ya bahasan tentang air ya. Lagi-lagi ini tentu bahasan klasik ya, tapi tidak mengapa. Babul ilm min babil ilm, dari ilmu dari bab ilmu kita belajar, kita pahami, mudah-mudahan jadi wawasan dan pemahaman yang baik. Jika ada yang bertanyakan silakan. Baik, para jemaah sekalian, silakan ada yang bertanyakan. Ya, silakan. Yaitu air dari produksi alat pendingin AC Pak Ustaz. Air dari kompresor kan ada tetesan air Pak Ustaz. Itu masuk kategori air suci atau tidak mensucikan. Kemudian air buangan limbah baik itu dari kamar mandi maupun dari pabrik masuk ke sungai. Kebanyakan di kampung Pak Ustaz. Mungkin kasus-kasus saja. Kemudian kita jernihkan lagi karena mungkin di sana susah air. Kita proses menjadi air suci lagi. Bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, air kompresor ya. Kira-kira ada yang berubah nggak tuh ya? Bau ya? Bau nggak? Nggak ada campuran-campuran kan? Nggak ada. Kalau nggak ada ya insya Allah jadi suci mensucikan. Kira-kira berbahaya nggak dipakai buat? Nggak ya? Ya kalau dikumpulin lama banyak juga ya seember ya. Kalau tidak ada terindikasi dia tercampur sesuatu yang merubah warna, rasa dan baunya nggak apa-apa. Ya dia tetap suci karena dia tetap kembali kepada hukum asal air. Begitu ya. Adapun kalau air kotor limbah, kemudian ada teknologi yang dapat memisah air tersebut dari kotoran dan dipisah dengan air yang murni air, ya, murni air ya. Apa kalau air itu ininya apa kimianya namanya apa? H2O. Ya. Murni air sudah. Jika terbukti itu ada, bisa menjadi suci. Bisa menjadi suci sebab kalau dalam fikih air najis yang terkena najis itu bisa suci kalau apa? Kalau dicampur, misalnya air seember, kena najis nggak dia? Najis. Kalau kita campur jadi banyak jadi 2 kula, nggak najis. Jadi dia bisa berubah menjadi suci. Jadi kalau ada misalnya teknologi yang dapat memilah air tersebut sehingga dia bisa terpisah dari kotoran, dari najis, bisa. Ya, cuma masalahnya apakah itu bisa dipastikan atau tidak. Nah itu butuh juga ujinya ya, uji teknisnya gitu ya, labnya, klinis dan semacamnya. Ada gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau cuma sekedar disaring aja, ya itu bukan berarti suci. Ya, cuma disaring saja biasa. Tapi kalau ada teknologi yang dapat memilah-milah, begitu ya, yang najis, yang selain air itu bisa disingkirkan. Nah, itu mungkin bisa. Ya. Nah, kalau tadi sekedar limbah lalu dimasukkan ke air yang misalnya dia masuk ke sungai, ya tinggal dilihat aja sungai itu perubahan semua, terjadi perubahan nggak? Ya, misalnya masuk limbah, mungkin tidak ada najis, tapi sungainya besar. Ya, sungainya besar. Ya, maka dia bisa jadi suci kalau seandainya secara umum tidak ada perubahan signifikan. Ya. Lain halnya kalau sungainya berubah juga, jadi hitam misalnya, kayak disunter gitu ya. Nah, itu kayaknya nggak bisa itu buat berwudu. Udah hitam, bau lagi. Ya, nggak tahu sekarang masih kayak gitu atau enggak? Masih. Ada satu lagi Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini biasanya yang agak repot kalau kita mencuci pakaian. Kenapa? Kita mencuci pakaian itu biasanya kan pakai mesin cuci. Nah kadang-kadang ada baju yang kena najis, ada yang tidak, kan cenderung digabung. Nah ini cara mengatasinya gimana gitu? Apakah itu udah jelas sih kalau memang itu kan pasti akan najis karena kena airnya, juga tidak akan sekolah karena
karena cuma satu pak itu kan tidak terlalu banyak gitu. Gimana untuk mengatasinya Ustaz? Mungkin itu. Ya paling bagus sih memang kalau udah terbukti ada najisnya itu pakaian dipisah dulu. Paling aman tuh begitu, dipisah dulu, kemudian dibilas dulu secukupnya, ya baru dimasukin ke mesin cuci. Tapi kalau digabung begitu saja, bisa-bisa semuanya kena najis. Ya, semuanya kena najis. Ya, maka yang bagus adalah dia dibilas dulu dengan air yang mengalir, ya terpisah, baru kemudian dimasukkan ke mesin suci. Ya, tapi kalau dimasukkan langsung ke mesin cuci dengan najisnya itu, ya khawatir najisnya tidak hilang, meskipun memang air itu terkeluar ya, dengan ada bagian air itu keluar, itu mungkin juga sih sebenarnya. Cuma masalahnya dia udah bercampur-campur dengan yang lain, begitu ya. Jadi bagusnya kalau orang rumah ya, apakah asisten atau keluarga ya, kalau ada yang najis itu agar teliti dipisah-pisah dulu, lalu kemudian diguyur. Jadi itu nggak cukup sekedar direndam saja, dia harus disiram sehingga air tersebut tuh turun dan terpisah, begitu ya. Itu cara yang paling hati-hati untuk menghindari najis apabila kita menggunakan mesin cuci. Ya, jadi dibilas dulu dengan air yang mengalir. Wallahu a'lam. Silakan. Air pam insya Allah suci. Secara umum air yang menggunakan obat kaporit walau sedikit ada baunya, sejumlah fatwa yang menyebutkan dan membicarakan hal tersebut mengatakan dia suci. Karena obat-obatan itu justru tujuannya untuk membersihkan air. Ya, cuma mungkin masih ada pengaruh sedikit dari baunya. Nah, baunya itu tidak mempengaruhi karena obat-obatan yang digunakan justru tujuannya untuk mensucikan air. Wallahu a'lam. Termasuk kadang di kolam renang suka ada gitu ya. Ya. Cuma tinggal dilihat aja. Kalau baunya terlalu menyengat, ya mungkin patut diwaspadai juga. Ya. Kalau terlalu menyengat. Tapi kalau sekedarnya saja, ya insya Allah tidak masalah. Ada lagi? Ya. Bisa kata penutup dan sekaligus untuk doa. Baik, para sekalian, alhamdulillah kita sudahi kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.